berjanji akan membangun satu kampung di Padang untuk korban bencana. Kang Deddy, janji bangun 1000 rumah buat korban di Karawang saja kandas. Baru jadi gubernur saja sudah pandai berbohong. Gimana nanti jadi presiden? Ups, stop atuh Kang Deddy main presiden-presidenannya. Ngomong deui naon sia teko anjing. Model barekna sia mah ngomong teh anjing wah. Teresep aing mah ka sia teh goblok. Sehat lu? Hah? Sehat? Itu mata lu kenapa? Merah gitu? Capek, kurang tidur lo. Tengah suasana duka Aceh yang baru saja dihantam bencana, kabar bahwa Deddy Mulyadi menyumbang 50 unit rumah untuk warga terdampak langsung mengundang perhatian publik. Terima kasih ya buat warga Aceh. Nanti saya di sini akan bantu 50 unit rumah. Banyak yang memuji, banyak pula yang terharu. Namun di antara riuh dukungan itu, muncul suara lantang dari seorang warga bernama Eko yang tiba-tiba menjadi sorotan. Kalau mau bantu itu jangan dibuat panggung, ujar Eko dalam kritiknya. Ia menuduh langkah KDM terlalu dramatis. Guys, KDM berjanji akan membangun satu kampung di Padang untuk korban bencana. Kang Deddy, janji bangun 1000 rumah buat korban di Karawang saja kandas. Menyusut jadi 10 unit. Lalu janji buatkan rumah baru buat korban pergeseran tanah di Purwakarta. Sampai sekarang satu bata pun belum ada. Ini kok udah main obral janji lagi? Hede, baru jadi gubernur saja sudah pandai berbohong. Gimana nanti jadi presiden? Ups, emang benar mau maju ya? Kok pencitraannya jauh banget sampai Sumatera? Saya sih cuma berdoa saja. Semoga janji yang ini benar-benar terlaksana. Kalau warga Jabar sih sudah kenyang di PHP ini. Tapi kira-kira itu pakai uang apa ya? Satu kampung banyak loh Kang Deddy. Ada berapa kakak itu? Kalau pakai uang pribadi ya sok aja tuh. Tapi kalau pakai APBD Jawa Barat, gimana pertanggungjawabannya? Hede, clear. Stop atuh Kang Deddy main presiden-presidenannya. Pulang dulu, ditunggu warga. Bencana alam di sini tidak kalah dahsyat, bahkan sudah menelan korban jiwa. Udah stop percitraannya. Oh ya, satu lagi. 2029 masih lama. Seolah-olah ada niat lain di balik kebaikan itu. Komentarnya langsung menyulut perdebatan. Warga Aceh yang sedang berjuang membangun kembali hidup mereka merasa terpukul dengan pernyataan itu. Ngomong deui naon sia teko anjing. Model barekna sia mah ngomong teh anjing wah. Teresep aing mah ka sia teh goblok. Ngomong teh ka mana wae goblok sia mah. Paribasa Jawa Barat san bener, Jawa Barat san bener ayeuna geus ka ngabantuan Sumatera. Ya dengekeun ku sia koplok. Teko anjing. Eta teh ngaranna jelema anu boga akhlak alus goblok teu kawa sia goblok. Ngan bisana sia mah ngoceh we anjing sia mah geus dagang senal we goblok lah. Geus dagang senal sia mah aing nyaho ayeuna mah sia teh dagang senal anjing. Terbalik sia ngomong teh bari dagang sengal sia teh heug ngopi dicampuran ku oli 3 liter mata leg-leg ku sia koplok. Eko Widodo, sebenarnya saya nggak butuh kok jawaban kamu kayak gini. Yang saya butuhkan itu Eko balas dengan PT. Eko terima tantangan saya. Eko siapnya kita naik di atas ring tanggal berapa di mana. Itu yang saya butuh kok. Saya tahu kok kamu jawab ini kamu ngeledekin. Ya nggak masalah. Saya tantang Eko itu naik ring karena saya yakin Eko tuh orangnya bukan orang pengecut. Orang pemberani. Dan juga saya mau bilang di sini bagi yang lihat PT saya kemarin itu, di sini kami pendukung KDM ya, ingatin ya, dengarin ya. Kami pendukung KDM orangnya terdidik, orangnya punya moral, punya etika. Ya, kami bukan orangnya jagoan, bukan sok-sok jagoan, bukan. Karena saya tantang Eko ini naik ring karena Eko ini sudah berbuat berlebihan. Selama ini Eko ini selalu nebar fitnah buat Kang Deddy. Sekarang Eko sudah berani masuk ke ranah urusan pribadi, ke rumah tangga. Nah, makanya saya bikin bintik kayak gini. Kami siap, kami siap mau debat mau apa, tapi percuma kan
Debat juga percuma dengan orang kayak gini. Dia sudah menyenggol urusan pribadi. Di sini kami bukan so jagoan, yang jagoan Eko. Yang jagoan itu Eko. Nah, jadi bukannya pendukung KDM itu brutal, bukan ini pendukung KDM itu tidak boleh KDM itu dikritik, enggak. Silakan kritik kalau kritiknya membangun. Tetapi kalau kritiknya mencemarkan nama baik, apalagi sampai menyentuh hal pribadi, kami di depan. Kami bukan buzzer bayaran. Ingat ya, saya bukan buzzer bayaran. Saya masyarakat biasa, pendukung Kang Deddy. Eko, nggak usah berlarut, kamu jawab, tentukan kapan dan tanggalnya kapan. Ekspresikan kekecewaan karena rakyat belum mendapat keadilan. Juga berbuat tidak adil bagi yang lain. Ya ini yang saya minta untuk itu ke depan siapapun yang berlaku anarkis di Jawa Barat saya akan tegas. Saya akan tegas karena akan merugikan orang lain. Dari Pak Gubernur untuk ini para petugas yang bilang. Ya semua sabar, menahan diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan dan memperbesar api yang membara. Semoga hujan segera turun, setiap orang menyadari apa yang mesti dilakukan. Dan saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, akan senantiasa hadir dalam keadaan apapun. Ini hari ini kemana aja lagi? Ya saya lihat ini aja dan identifikasi, kemudian ambil keputusan-keputusan. Dan saya lihat yang punya gedung-gedung juga tidak boleh hilang. Kayak malam misalnya gedung layanan kesehatan, PT Pos, harusnya dalam posisi siaga. Kan artinya kita harus bertanggung jawab terhadap tempat kerja kita sendiri. Jangan hilang ketika dibutuhkan. Ini tadi ini agak sedikit. Ya itu mereka sayang, mungkin saya lewat dilempar pakai batu saking sayangnya. Ini saya sudah berada di Kabupaten Cianjur untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan infrastruktur ke depan, karena Cianjur Selatan, Garut Selatan, Tasik Selatan, kemudian sampai ke Pangandaran dan mulainya dari Sukabumi, banyak sekali daerah yang belum terkoneksi infrastruktur dengan baik. Dan saya mencoba mengidentifikasi sehingga mulai tahun depan kita akan mulai menata wilayah Jawa Barat Selatan. Dan hari ini kita melihat banyak sekali orang yang memiliki anggapan bahwa penambangan itu bisa melahirkan kemajuan dan kemakmuran. Dalam pandangan saya yang hidup dan memimpin di Jawa Barat, saya melihat daerah-daerah yang menjadi objek penambangan tidak ada kemajuan dan tidak ada kemakmuran. Yang terjadi adalah kerusakan lingkungan, konflik yang berkepanjangan, kemiskinan yang tidak terselesaikan. Dan dengan menambang sesungguhnya kita lagi menurunkan sumber daya pemikiran kita. Karena apa? Karena orang-orang yang pandai, orang-orang yang mengalami kemajuan, negara-negara yang tumbuh dengan pesat, itu justru mengandalkan ilmu pengetahuan dalam melakukan pengelolaan alam, dengan tidak melakukan eksploitasi alamnya, tetapi melakukan pengelolaan dengan kecerdasan, lahirlah kemajuan. Untuk itu, semoga di Jawa Barat, penambangan-penambangan yang terus kami tutup, itu adalah ikhtiar kami untuk membangun kemajuan. Dengan menutup pertambangan, kita sedang menjaga alam, kita sedang menjaga ekosistem, dan kita sedang menjaga Jawa Barat